Nilai estetis adalah salah satu bagian dari nilai budaya. Persoalannya adalah bagaimana posisi nilai estetis ini berhadapan-hadapan atau bersinggungan atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang lain. Makanya di dalam posisi nilai estetis itu saya bagi. Ada nilai yang sifatnya independen, ada nilai yang sifatnya dependen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah ini Painting Explorer menerima tamu seorang peneliti, peneliti seni itu ini. bukan peneliti. Bu Ria, Ibu Ria Sambalia, dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sekarang beliau sedang menempuh studi doktoral, studi S3 di Unpad, di Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Berarti ini ke Jogja memang khusus untuk ngobrol nih, Bu? Khusus. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Bu Ria sudah mau berbincang-bincang tentang buku ini, teman-teman. Buku yang saya tulis, judulnya Estetika, Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai, yang membahas tentang berbagai aspek di dalam estetika. Nah, Bu Ria ingin istilahnya ya ngobrol gitu aja lah, ngobrol estetika atau mengkonfirmasi ya, atau mungkin menguji saya nih malah ya tentang materi yang akan nanti dikaitkan dengan subjek matter, hal yang sedang diteliti Bu Ria, yaitu tentang tari apa, Bu? Tari klasik Sunda. Tari klasik Sunda, gitu. Tari klasik Sunda. Baik, monggo Bu Ria, semoga saya bisa menjawab, semoga saya bisa ya cocok lah dengan jenengan ke Jogja. Jangan-jangan kok ternyata Pak Denny nggak seperti di tulisannya ini. Iya. Monggo Bu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini saya senang sekali bisa hadir di sini di broadcastnya Pak Denny yang sangat luar biasa. Ini tadi saya ini dulu ya, saya bukan seorang peneliti ya. Hanya saja kebetulan saya sekarang lagi melanjutkan S3. Jadi ya kalau S3 kan harus meneliti ya sesuatu gitu untuk nanti memperoleh gelar doktornya. Dan saya mengambil judulnya itu tentang estetika dan nilai budaya tari klasik Sunda. Nah, berkaitan dengan itu, jadi saya kan mencari-cari referensi tuh, udah beberapa lah buku-buku yang saya baca, dan alhamdulillah ini buku ini sangat menginspirasi, dan ini saya dirasa cocok dengan penelitian yang sedang saya lakukan gitu ya. Tapi kan saya tidak mau menulis asal gitu ya. Harus betul-betul memang tulisannya itu sesuai dengan apa yang dipaparkan di sini. Jadi khawatir ada kekeliruan. Jadi saya itu ingin mengkonfirmasi, ingin memastikan apakah tulisan ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di sini gitu ya atau tidak. Jadi saya ini ingin menggali lebih dalam gitu ya. Apakah keterkaitan yang saya akan tulis nanti gitu di sini sudah betul. Jadi saya ingin diluruskan lah bagaimana yang seharusnya gitu. Jadi saya yakin Bu Ria sudah jauh lebih tahu ketimbang saya. Justru saya ini sangat minim sekali tentang estetika. Mohon arahannya, mohon bimbingannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa mendapatkan betul-betul penelitian itu sesuai dengan yang ditulis oleh pakarnya gitu. Terima kasih, bukan Bu, asal menulis saja gitu ya. Terima kasih sebelumnya, dan terima kasih banyak untuk waktunya sehingga saya bisa diterima di sini. Sama-sama, Bu. Gitu. Terus kira-kira apa, Bu, yang pengen pertama kali kita obrolkan, Bu? Ini saya kan hasil dari bacaan saya ini. Jadi estetika itu kan yang Bapak tulis di sini tentang subjek, objek, dan nilai. Yang pertama memang ini nilai yang menjadi pertanyaan saya di sini. Memang disebutkan nilai di sini itu nilai estetisnya gitu. Kaitan dengan nilai budaya, apakah itu bisa dimasukkan kepada nilai dalam buku estetika ini atau tidak gitu ya. Dan
seperti objek, subjek yang sudah saya tentukan di sini tuh sesuai tidak gitu ya dengan apa yang ada dijelaskan di buku. Oke, berarti apakah nilai estetis itu terkait dengan nilai budaya atau tidak gitu ya? Ataukah bisakah nilai estetis itu digantikan dengan nilai budaya? Atau di mana letak nilai estetis itu jika dibandingkan nilai budaya gitu? Di dalam buku ini khususnya di bab tentang objek estetis itu saya membagi tentang dua hal, yaitu objek kultural dengan objek natural. Nah, itu nanti bisa sebagai pintu masuk untuk menjawab di manakah letak nilai estetis tersebut. Ini ya, skema atau bagan yang ada di halaman 158, itu kan saya membahas tentang objek estetis yang dibagi menjadi objek natural dan objek kultural. Yang tadi ditanyakan kan tentang nilai budaya. Nah, bahasa Indonesianya culture, ya budaya itu. Berarti kalau nilai budaya itu ya nilai kultural. Nah, sekarang bagaimana membedakan antara objek yang natural dengan objek yang kultural? Objek yang natural itu adalah objek yang melewati atau bersangkut paut atau melibatkan peran manusia, atau paling tidak melibatkan peran pemikiran-pemikiran manusia. Sementara kalau objek natural itu keberadaannya tidak mengandaikan atau tidak mengharuskan keberadaan manusia. Contoh misalnya batu. Batu itu objek natural karena di situ keberadaan batu itu tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Misalnya batu, kita lihat ada batu di sungai misalnya kan gitu, keberadaan batunya sampai ke sungai itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Maka itu disebut sebagai objek natural. Sementara kalau batu itu sudah dibuat patung misalnya atau dibuat hiasan misalnya, maka batu itu akan menjadi objek kultural kan gitu, karena sudah melewati campur tangan manusia, melewati pemikiran-pemikiran manusia. Atau kalau kita lihat kayu gitu ya, kayu masih pohon ya natural, tapi begitu kayu itu dibentuk menjadi rumah ya menjadi objek kultural atau objek budaya. Nah, di sini uniknya ini, seluruh objek itu bisa menciptakan nilai estetik. Dan yang perlu kita sadari juga, di dalam diri manusia itu ada dua unsur itu, unsur natural dan unsur kultural. Misalnya, kita manusia kalau tidak makan lapar, itu ya natural. Ya memang seperti itu, alami. Bahasa lainnya natural itu alami. Kalau kita tidak makan lapar itu alami. Tetapi cara makannya itu yang kultural, yang tidak alami. Entah itu nanti diuncal ke mangan tangan kiwa dan sebagainya, itu yang kultural. Demikian juga misalnya rambutnya. Rambut itu ya natural kan karena tumbuh dengan sendirinya. Tetapi cara memotong rambut, cara menghias rambut itu menjadi kultural kan gitu. Nah, objek estetis yang nantinya membangkitkan nilai estetis, tadi juga ditanyakan nih, apa nilai estetika atau nilai estetis gitu ya. Kalau estetika itu kan kajiannya ya. Kalau estetis itu berarti sifatnya, berarti karena nilai itu terkait dengan sifat ya nilai estetis kan gitu ya. Nah, objek yang natural maupun kultural itu dapat menjadi objek estetis yang dengan demikian dapat membangkitkan pengalaman estetis. Contoh, bunga masih di pohonnya, di hutan, wah begitu kita merasakan sesuatu itu menarik ya, indah, menarik. Iya itu objek estetis, tapi kan alami. Beda dengan lukisan. Lukisan sudah melewati campur tangan manusia, atau tari sudah melewati campur tangan manusia, atau melewati hal yang dibuat manusia gitu. Maka itu menjadi objek yang kultural gitu. Nah, nilai estetisnya di mana letaknya dengan nilai budaya atau nilai kultural tadi ya, nilai budaya. Ya berarti estetika adalah bagian dari nilai budaya, nilai kultural. Itu yang membuat saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah ISBI itu, Institut
seni dan budaya Indonesia, karena seakan-akan seni bukan bagian dari budaya. Padahal kan seni kan adalah bagian dari budaya. Budaya apa ya, semua yang melewati pemikiran manusia, melewati proses hal-hal yang digagas oleh manusia. Kalau tidak digagas oleh manusia, seperti munculnya rambut itu kan natural, itu nggak perlu digagas, kan muncul sendiri. Potongannya yang digagas kan gitu kan. Nah, sesuatu yang melewati gagasan manusia, maka dia akan menjadi kultural ketika nilai estetis itu muncul dari gagasan manusia, dan nilai estetis itu selalu muncul dari gagasan manusia, meskipun dia merasakan pengalaman estetis terhadap objek yang natural, bunga tadi misalnya, tapi itu kan menjadi peristiwa budaya, karena dia melewati gagasan manusia, bahwa ada manusia yang karena memiliki berbagai pemahaman, berbagai naluri, terus dia merasakan keindahan suatu bunga, terus dia merasakan, kalau di dalam buku saya menarikan, kalau di dalam buku yang lain disebut pengalaman keindahan, Immanuel Kant juga pengalaman keindahan, maka itu ya menjadi suatu fenomena budaya. Jadi nilai estetis, atau lebih tepatnya sebenarnya bukan nilai estetis ya, pengalaman estetis dalam hal ini menjadi pengalaman budaya, atau menjadi suatu fenomena budaya. Tetapi objeknya itu tidak harus dari objek yang budaya, bukan dari objek budaya, objek yang melewati pemikiran manusia. Karena bisa jadi menjadi dari objek natural. Tari misalnya, tari itu kan lahir dari suatu gagasan manusia, menjadi aktivitas budaya kan. Nah, dari aktivitas budaya yang berupa tari itu memunculkan pengalaman estetis, atau tarinya itu memiliki nilai estetis. Berarti kan nilai estetis itu kan menjadi bagian dari suatu nilai budaya secara keseluruhan kan. Nah, kalau nilai budaya nanti bisa macam-macam kan. Budaya benda nanti bisa bernilai begini, budaya pemikiran bisa begini dan begitu. Yang kultural itu bisa seni, bisa non seni kan. Dibikin manusia tetapi bukan seni kan ada, misalnya lele bakar kita beli itu kan tidak sedang dalam rangka sebagai karya seni, kecuali nanti sudah disajikan dengan berbagai macam tampilan ya. Tapi ketika hanya mementingkan nilai bakar itu, hanya mementingkan fungsi enak dan fungsi mengenyangkan, ya dia bukan menjadi bagian dari karya seni kan gitu. Nah, tetapi objek yang bukan seni maupun seni itu sama-sama juga bisa membangkitkan nilai estetis ya. Lele bakar bisa menarik orang untuk dilukis ya, misalnya seperti itu kan. Objek karya seni kan bisa berupa benda gitu ya, atau materi, atau artefak, lukisan, patung, foto, atau semua yang dibuat dari materi. Nah, ya kita kembali ke materi dan energi itu. Sebenarnya materi dan energi itu kan satu itu kan kalau di dalam fisika. Atau seni objek yang berbasis pada energi. Misalnya tari. Tari itu kan lebih ke energinya kan. Energi itu adalah gerak dari suatu materi. Kalau penari itu didiamkan gitu ya, dibekukan, ya jadi karya seni patung atau seni 3 dimensi kan. Tetapi karena dia mengindahkan, membuat menarik pada gerakannya, maka dia memerlukan energi kan, atau yang ditentukan adalah energinya. Dan nanti ada bahasa. Nah, ini bisa kultural, bisa natural. Yang kita terinspirasi dari gerak yang natural itu juga bisa kan, misalnya burung kok sangat indah menarinya, meliuk-liuknya, itu kan natural, itu kan keberadaannya tidak melewati unsur pemikiran manusia. Tetapi di sana juga bisa membangkitkan pengalaman estetis tentang kemenarikan gerak. Berarti kan dia adalah objek estetis. Oh, berarti apa? Objek estetis natural kan gitu. Terus bisa jadi misalnya objek estetis yang kultural dibuat oleh manusia tapi non seni. Misalnya Pak Tani untuk mengusir burung gitu di sawah, ada kelambu-kelambunya itu ya, kain-kainnya itu kan tidak niat untuk menghias kan, karena niatannya kan dia lebih ke arah fungsi kan. Tapi kan bisa jadi orang melihat, wah kok gerakannya indah ya. Nah itu kan berarti bisa membangkitkan pengalaman estetis kan, bisa menjadi objek estetis, dia memiliki nilai estetis. Nah, ketika kita mempersepsi itu,
kan otomatis langsung melibatkan manusia, melibatkan benak manusia, melibatkan pemikiran manusia. Otomatis langsung menjadi fenomena kultural itu. Berarti pengalaman estetis itu, nilai estetis itu ada di dalam ranah budaya, ranah kultural gitu. Gitu sih, Bu. Iya, sudah kebayang. Hanya saja ini tetap ya, berarti nilai budayanya itu tetap ada di sini ya. Ya, di sini ya. Jadi nilai budayanya tidak hanya di nilai estetis, nilai budayanya di seluruhnya itu kan, termasuk bagaimana objeknya itu ada nilai budayanya, orangnya ada nilai budayanya. Karena budaya itu kalau mau lebih ekstrim lagi ya nilai estetis itu nilai budaya kan gitu kan. Iya kan, bukan sesuatu yang lain gitu. Ini ada nilai budaya, banyak nilai budaya, ada nilai politik, ada nilai ekonomi, ada nilai olahraga, nilai macam-macam. Salah satunya nilai estetis, satu nilai seni kan gitu kan. Gitu sih. Ya, gimana kalau terkait dengan parameter itu? Ada parameter di situ ya. Gini, kalau parameter berarti kita sudah membahas tentang nilai estetis ya. Nilai estetis, nah itu saya bagi dua itu kalau nilai estetis itu. Yang di buku ini nilai estetis independen dan dependen. Nah ini. Nah kalau nilai estetis ya, kita kan ngomong parameter ya. Parameter itu kan ukuran. Apakah ini sudah menarik atau belum? Apakah ini indah atau belum kan gitu kan? Itu kan berarti kita membahas tentang apa atau nilai yang digunakan itu kan. Indikator gitu ya. Kalau indikator itu kan ada pada objeknya kan. Oh ini sudah mengindikasikan bernilai sekian. Kalau misalnya indikator itu kan kayak speedometer itu ya. Oh, kita sudah berjalan 100 km per jam, 60 km per jam. Indikatornya kan di jarumnya itu kan. Jarum speedometernya itu kan indikatornya. Tetapi kan yang dinilai kan bukan itu kan, yaitu kekuatannya itu sendiri kan. Ya, ini kan jarum itu kan hanya memberikan indikasi aja kan gitu. Nah, kalau kita membahas nilai itu yang perlu kita perhatikan gini. Apakah kita membahas tentang ekspresinya? Nah, ekspresi dalam hal ini adalah bagaimana nilai itu diungkapkan. Dan yang kedua, posisinya. Nah, apalagi nanti terkait dengan nilai budaya ini penting sekali ini. Posisinya, bagaimana posisi nilai tersebut atau posisi nilai estetis terhadap nilai yang lain, terhadap nilai budaya yang lain. Nah, ini yang penting. Karena letaknya di sini. Nilai estetis adalah salah satu bagian dari nilai budaya. Persoalannya adalah bagaimana posisi nilai estetis ini berhadapan-hadapan atau bersinggungan atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang lain. Makanya di dalam posisi nilai estetis itu saya bagi. Ada nilai yang sifatnya independen, ada nilai yang sifatnya dependen. Independen itu berarti nilai estetis itu tidak terkait dengan nilai budaya lain. Kalau dependen, nilai estetis itu terkait dengan nilai budaya pada bidang lain yang kaitannya bisa positif bisa negatif. Berapa nanti saya contohkan. Sekarang kita ke ekspresi dulu nih. Ekspresi itu kan bisa order, bisa chaos gitu ya, order tertata, harmoni, chaos itu disharmoni dan sebagainya. Tapi kalau mau langsung ke yang nilai budaya, kita lihat dulu. Di dalam nilai estetis itu ada yang sifatnya independen, dia tidak terkait dengan budaya yang lain, dia tidak ada kaitannya dengan baik buruk. Tetapi nilai estetis itu ada yang sifatnya dependen, yang bisa dinilai dengan baik buruk. Yang independen dalam seni lukis dulu atau seni rupa dulu sebelum ke seni tari, karena nanti seni tari Bu Ria yang lebih tahu. Warna itu kan nggak terkait dengan budaya apapun ya, tidak terkait dengan nilai-nilai lain selain nilai di dalam estetika. Sebelum kita kaitkan, misalnya gini, ungu misalnya. Ungu itu apakah dia bermakna ini, bermakna itu, apakah dia baik atau buruk? Kan nggak bisa ditentukan, karena dia independen kan. Atau misalnya tekstur itu ada dua, tekstur nyata atau nilai raba dan tekstur semu. Tekstur nyata misalnya, ini halus. Kalau lukisan dikasih misalnya pasir gitu ya, dikasih lem baju pasir, kan menjadi bertekstur tidak rata gitu ya. Apakah dia itu dapat disebut ini sifatnya misalnya Islami?
Kan tidak bisa. Apakah ini liberal, tekstur nyata? Enggak bisa. Apakah ini Nasrani? Apakah ini Yahudi? Apakah ini China? Itu kan nggak bisa. Tekstur itu ya nilai independen. Itu. Garis melengkung itu apakah memiliki hubungan dengan budaya tertentu kan enggak. Nah, tetapi nanti kalau unsur-unsur tadi sudah digabungkan menjadi bentuk tertentu, nah dia akan menjadi tidak lagi independen, tapi dependen. Nah, kalau di dalam tari misalnya ya saya nggak bisa nari ya. Misalnya ada tari begini, misalnya mesti jenengan ketawa ya Pak Denny nari apa ini. Iki apa salah dari sudut ini sudut itu? Ya enggak. Tapi nek ngene kuwi engko dihubungke karo misalnya ning kene ono sesuatu yang dianggap suci. Wah, itu sudah mulai itu. Yang tadinya independen menjadi independen. Contoh misalnya sebelum kita ke taring ya. Nah, saya memberikan contoh-contoh bagaimana nilai dependen yang tergantung dengan yang lain itu terjadi ya. Misalnya pada karya-karya seni yang ada kasus-kasus tertentu ya. Misalnya ya, ini yang saya tulis di sini, kartun Nabi Muhammad yang dulu Nabi Muhammad digambarkan dengan memakai surban, terus ada bom gitu kan, dikatakan teroris ya, yang membuat kartun Kunwistergard itu. Itu kan menyinggung umat Muslim di seluruh dunia itu kan. Kalau kita preteli gitu ya, garis-garisnya kan ekspresif, bagus, bervolume kan nggak ada nilainya kan. Dia independen. Tapi begitu disusun dan dia dikaitkan dengan nilai-nilai di dalam Islam misalnya, maka nilai ini akan menjadi tidak lagi independen, akan dependen, nanti akan ada interaksi ya, interaksinya positif atau negatif. Saya juga buat misalnya ada fotografer. Fotografer itu di Amerika membuat foto yang sangat artistik ya. Fotonya itu patung Yesus gitu ya. Cahaya dari samping, warnanya kuning keemas-emasan, terus ada gelembung-gelembung udara. Jadi dia ada di cairan gitu. Terus ada gelembung-gelembung udaranya, warnanya kuning keemas-emasan, ada cahaya. Wah, bagus sekali. Siapapun melihat itu, wah ini artistik ini fotografinya. Tetapi itu membuat kemarahan orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen pada umumnya. Termasuk ketika dipamerkan di Perancis itu, museumnya itu ditelepon, diteror, lukisannya dirusak, dipecah itu dengan pemecah salju itu. Kenapa seperti itu? Karena nilai tadi ya, kuning, warna-warna keemasan, lighting, itu kan sebenarnya kan bagian-bagian dari unsur visual yang independen. Tapi begitu sudah dikaitkan dan fotografernya cerita bahwa cara membuat foto itu dengan cara patung Yesus tadi dimasukkan di dalam air kencingnya fotografernya tadi. Andrea Serrano namanya. Andrea Serrano kencing, dikumpulkan, patungnya dimasukkan, diocok-ocok biar ada gelembungnya, kasih cahaya, potret, artistik banget. Sebelum ada yang bilang nggak apa-apa, kalau itu ribut itu. Nah ini kan mulai nih kan, ada gesekan nilai estetis dengan nilai budaya. Contoh lagi ya, tidak hanya Kristen, tidak hanya Islam, Yahudi. Dulu waktu ada film The Passion of Christ itu ya, yang film Yesus disiksa itu Yahudi protes. Atau Hindu itu ketika ada Iwan Fals mengeluarkan album Setengah Dewa itu, Manusia Setengah Dewa itu juga protes kan, karena ada nilai yang bergesekan kan, nilai budaya apa yang ada di dalam Hindu dengan nilai estetis di dalam karya itu, meskipun artistik kan. Terus misalnya satu Buddha juga kan, Buddha bar itu tuh, patung Buddha ditaruh di bar. Wah itu orang-orang Buddha marah itu gitu. Gitu. Jadi nilai estetis itu bisa memiliki sangkut paut dengan nilai budaya kan gitu. Nah, yang buku kedua yang sedang saya tulis itu menyangkut tentang ini. Terus suatu budaya atau suatu tindakan ya di dalam etika itu, tindakan kan nilainya baik dan buruk kan. Bisakah suatu tindakan itu dinilai benar dan salah atau salah kan gitu. Apakah bisa kan gitu. Nah, nilai estetis itu ditentukan menarik atau tidak menarik. Bisakah nilai estetis itu
dikaitkan dengan benar salah. Ini menjadi buku yang sudah lama saya buat tapi belum jadi-jadi. Mudah-mudahan cepat ya. Amin, Saya bisa melanjutkan. Amin. Alhamdulillah ini sudah Iya. sedikit tercerahkan gitu ya Iya. sayanya. Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti. Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya Iya. ini banyak juga ya yang ingin ini tentang subjek gitu ya. Iya, Apakah iya. ini sudah sesuai atau tidak Iya, gitu iya. ya. Nggak apa-apa. Misalnya Jadi, nanti mau kita diskusikan sekalian nggak apa-apa. Misalnya yang mana gitu kita bisa diskusikan. penentuan-penentuannya Iya. gitu ya. Ada lagi? Apalagi kira-kira yang perlu Iya, kita saya bahas? ingin ini aja sih menentukan ini ya alur pikirnya betul enggak gitu ya. Ini saya menentukan ini kan objek ya sebagai ini tari lenyepan dengan tari sulintang. Apakah ini sudah sesuai gitu ya? Sama ini subjeknya ini. Terus nanti betul. Penyimpanan yang tadi itu nilai budaya secara keseluruhan juga kan masuk nilai budaya, apakah ini di sini atau di sini gitu ya. Itu keterkaitan di bagian ini gitu ya. Berarti nanti begini, Bu. Di nilai ini kalau mau ditegaskan karena ini terkait dengan budaya kan. Nanti objek estetis ini yaitu tari tadi, objek estetis yang memiliki nilai. Itu nilai independennya apa? Nilai dependennya apa? Ini sih nilai independennya dari perilaku bangsawan. Tari itu kan terdiri dari berbagai elemen kan. Ya. Seperti lukis ada garis, gitu, warna. Nah, itu elemen-elemennya, elemen melangkah, elemen menggerakkan tangan misalnya. Itu kan objek-objek yang independen. Tetapi misalnya begini, budaya Sunda itu mayoritas memakai atau menerapkan agama apa? Di Sunda, Islam. Agama Islam. Baik. Misalnya, agama Islam itu apakah mengatur cara berpakaian? Ya. Mengatur cara berpakaian, yaitu dengan menutup aurat misalnya. Nah, kalau objek estetisnya ini tidak menerapkan nilai yang ada di dalam Islam, misalnya penarinya tidak menutup aurat, misalnya penarinya lanang tapi udele kebuka misalnya ya kan, misalnya. Berarti ini nanti akan bersinggungan ini. Nah, itu nilai dependen yang menarik untuk diteliti. Termasuk begini juga misalnya. Di dalam tari lenyepan dan tari sulintang ini ada tari pasangan laki-laki perempuan nggak, Bu? Nggak ada ya? Misalnya. Laki-laki lenyepan, sulintang perempuan. Oke. Sekarang misalnya ya, kita cari tari yang ada pasangan laki-laki perempuan misalnya. Yang bukan mahram, tidak terikat oleh pernikahan, bergandengan tangan misalnya. Yang itu di dalam Islam tidak boleh, harus menutup aurat. Sudah menutup aurat, tapi masih ikhtilat campur aduk laki-laki dan perempuan. Masih berkholwat, berduaan misalnya. Nah, apakah di dalam objek ini bersentuhan dengan nilai ini? Nah, kalau bersentuhan, berarti nanti ada nilai estetis yang bersentuhan dengan nilai-nilai lain yang itu menjadi nilai estetis yang dependen tadi. Yang itu menarik untuk dikaji karena nanti di buku saya selanjutnya yaitu tentang saya awali dengan benar salah gitu. Apa itu benar, apa itu salah, apa itu kebenaran, apa itu kesalahan. Lalu apa itu baik, buruk, apa itu cinta, benci. Atau di dalamnya nanti ya indah, jelek, menarik, tidak menariknya. Yang ini sudah saya ulas ya di buku itu. Nah, tapi saya landasi lagi nih. Benar salah atau kebenaran kesalahan, kebaikan keburukan, kecintaan dan kebencian. Nah, itu yang sedang saya kaji lebih lanjut. Itu sebenarnya melanjutkan dari nilai estetis yang dependen tadi. Karena kok iki objek iki ya, wah iki artistik. Dari objek-objek yang independennya itu sangat artistik. Gerakane apik, luas, apik, powerful. Tapi kok ternyata tidak sesuai dengan nilai yang ada yang dipakai oleh sang seniman itu. Nah, itu nanti ada benturannya di situ. Itu menarik itu diteliti. Iya. Nah, nanti kalau ketemu nilai budaya Sunda dan sudah ketemu nilai estetisnya yang independen, geraknya dan sebagainya, itu keterkaitan antar dua nilai ini yang dependen atau independen bisa ketemu ini. Ya justru itu
Saya tuh yang hubungan estetis dengan nilai budaya yang nggak bisa digambarkan di sini tuh seperti apa gitu ya. Oke, baik, baik. Jadi, menggabungkan dalam Oke, kerangka baik. ininya tuh gitu Iya, ya. iya. Ini kan nilai estetis ya, nilai estetis. Ini ada subjek, ini ada objek. Kan sebenarnya dia ada di suatu konstelasi nilai-nilai yang lain kan. Dia ini kan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang lain kan. Atau dia berinteraksi dengan nilai-nilai yang lain kan. Entah interaksinya itu mungkin bisa sama, bisa macam-macam nanti dengan berbagai nilai kan. Misalnya nilai berpakaian, nilai interaksi laki-laki perempuan, nilai kesopanan, nilai apalagi kan nilai ekonomi ya, tapi misalnya nggak diteliti atau nilai yang lain. Misalnya nilai kesopanan misalnya. Oh, tari Sunda misalnya ya saya nggak tahu persis ya, ditarikan di Jawa yang di sini tarinya halus misalnya tidak ada yang naik, di sini kok tari Sunda ditaruh di sini misalnya menjadi tidak sopan misalnya kan gitu kan, berarti kan nilai-nilai ini kan terkait dengan nilai estetis ini kan. Ketika satu subjek ini melihat objek ini, subjek ini kan dia juga ada di dalam semesta nilai kan. Ini kan sebenarnya di dalam subjek kan. Saya misalnya begitu melihat objek yang mengajak maksiat, wah itu karya seni apik banget. Tapi dia mengajak ke arah misalnya perjudian atau mengarah ke perzinaan atau mengarah ke homer misalnya ke mabuk. Saya bisa melihat nilai estetisnya karena ada nilai estetis independen ya, tetap menarik ya. Kayak orang Kristen melihat fotonya Andrea Serrano kan tetap artistik. Tapi kan sekaligus dia menggunakan nilai-nilai yang, wah aku nggak suka, gitu. Meskipun itu artistik aku nggak suka, karena itu berbenturan dengan nilai-nilai saya yang lain kan gitu. Saya tidak mau mendukung minuman keras Homer, maka saya tidak suka itu karya yang mendukung Homer. Kan misalnya begitu kan. Demikian juga ada subjek ya. Subjek itu misalnya dia penonton melihat tari, wah kok ternyata ini pada mengumbar aurat ya. Itu nggak sesuai dengan pemahaman saya tentang aurat itu harus ditutup. Ya bagus sih tarinya, tapi mengumbar aurat. Ketika dia mengatakan bagus sih, dia bisa melihat nilai independennya, gerakannya, tetapi dia nggak suka karena ada nilai-nilai yang berbenturan dengan nilai estetis itu. Misalnya lagi, ini kok tari-tarinya kok lanang wedok do kumpul, do pegangan-pegangan, padahal memegang yang bukan mahram nggak boleh, misalnya kan bercampur aduk nggak boleh, itu nggak suka. Itu ini kan kalau hubungannya ini kan estesis kan namanya. Estesis itu adalah hubungan antara nilai, objek, dan subjek ini estesis kan. Kalau estetikanya ya semua kajian ini kan. Kajian tentang itu disebut estetika kan. Estetika adalah kajian tentang objek estetis, subjek estetis, nilai estetis yang terkait dengan kemenarikan. Yang di dalamnya nanti nilai estetis itu dia bisa. Jadi yang nilai budaya tuh di sini. Wah iya kan macam-macam kan. Bagus itu ya. Ada senimannya, ada koreografernya ya, ada penarinya, ada penontonnya kan, ada spektatornya. Nah, senimannya ini juga bisa diteliti menarik ini. Penari misalnya. Seniman penari, wah penari dulu saya suka tari seperti itu, tapi sekarang setelah saya tahu bahwa aturannya itu harus begini begitu, itu nggak sesuai lagi dengan aturan, wah itu mulai itu nilai-nilai itu nanti akan berpengaruh, sangkut paut itu di situ itu kan. Dan ini kan sebenarnya ini kan juga nilai kan, semua ini kan nilai kan. Ketika kita melihat satu objek ini ya nilai, jadi nilainya satu ini. Nilai estetis itu banyak yang terkait dengan nilai-nilai lain kan gitu. Sudah tergambar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Apalagi Bu, ini dari Bandung ya, kalau nggak dapat banyak eman-eman nanti. Iya, alhamdulillah. Ini saya sengaja ke Selain ke Bandung. sini kemana aja Bu? Tujuan utamanya ke sini, Oh gitu, cuma ya ada kan yang lain. kalau ke sini, Ngiras-ngiras. iya jadi
Sampai Nggih. tadinya mau ke perpustakaan juga gitu ya, nyari-nyari Iya, buku iya. yang Oke, oke. sesuai gitu. Apalagi Ibu kira-kira Ya itu sih yang untuk paling sini? ini ya, yang paling karena ini masuk di dalam kerangka pikir ya, kerangka penelitian. Jadi memang saya harus paham betul gitu agar nanti menuangkannya juga kan ya dalam disertasinya. Mudah-mudahan nanti kalau ada hal-hal yang masih saya ragu gitu ya, jangan sungkan dan ragu, mudah-mudahan bisa membantu. Insya Allah Bu Lia, insya Allah. Ya alhamdulillah saya senang ini bermanfaat dan Bermanfaat sekali. alhamdulillah. Semoga beberapa hal yang belum tercakup di buku ini akan segera muncul di buku saya selanjutnya. Ditunggu bukunya selanjutnya dan ini memang buku ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Referensi yang memerlukan estetika, nah ini. Matur nuwun. Jadi terima kasih Bu Lia, matur nuwun sangat. Ini saya juga banyak, maksudnya ya kan karena lagi perlu ya, jadi buku-buku estetika dikumpulkan gitu ya. Ya ini alhamdulillah menemukan kemarin tuh memang saya masih mandeg melanjutkan tuh yaitu nyari yang pas gitu ya, yang teorinya tuh pas dengan memang kajian yang sedang saya teliti. Alhamdulillah ini sangat luar biasa. Karena buku ini juga lahir dari kebingungan, buku estetika kok begini ya, ini kok begitu ya, ini kok apa ya memang piye hubungannya piye ya, terus saya coba, ternyata kaitannya begini. Karena buku-buku yang sebelum saya tulis ini yang saya baca ya paling tidak itu ini di bagian ini. Kadang ketika baca buku yang ini terus apa hubungannya kan gitu kan. Ya alhamdulillah terus saya saya aja kan ini kebingungan nilai estetis dengan nilai budayanya. Ini kan sebenarnya kalau secara kasat mata gini ya bisa dipahami lah. Tapi kalau dalam dituangkan dalam konsep ini dan dituliskan gimana gitu ya gitu. Jadi udah dijelaskan ini alhamdulillah ada gambaran gitu. Alhamdulillah. Dan yang jelas nilai ini ya, meskipun saya gambarkan secara terpisah ya di bagian terpisah, tapi sebenarnya nilai ini, maka saya sebut jalinan itu. Ini kan ada pada diri subjek kan gitu, ada di dalam diri subjek dan ditemukan di dalam diri objek. Maka ini sebenarnya tiga ini ya satu kan, jalinan itu kan, jalinan itu satu. Dan mungkin ini nilai estetis ini tumbuh karena persepsi dengan ini sama betul, gitu ya. betul. Atau ini benturan karena ada beda kan gitu kan. Dan seseorang itu bisa jadi dalam perjalanan kehidupannya, sebagaimana saya juga dulu berpemikiran seperti ini, melihat ini menjadi A, jalan pikirannya karena sudah mempelajari macam-macam, melihat ini jadinya B kan gitu kan, bisa jadi kan. Iya, terima kasih sekali. Sami-sami, Bu. Sebenarnya sebentar sedikit biar semoga tambah ada di ini ya, rantai estetika itu sudah saya tulis itu efek dari perbenturan itu, benturan estetis. Nah ini yang akan saya kembangkan di buku ketiga sebenarnya. Setelah ini kedua, terus ketiga, kemungkinan dari ketika seseorang itu berbenturan ya. Ketika subjek estetis dia memakai nilai yang berbeda, dia pakainya B tapi objeknya A, atau dia pakai A objeknya B, itu bisa jadi dia yang menang A atau yang menang B atau menjadi C, kan gitu kan, menjadi yang lain. Benturan itu sangat dimungkinkan. Jadi tadi teh estetis ini teh apa? Estetis itu adalah jalinan semuanya ini. Jadi ini. Ya, ini. Estetis itu jalinan antara objek estetis, subjek estetis dan nilai estetis. Karena yang seperti saya katakan tadi, ini kan nilai ini kan ada di dalam subjek dan nilai ini ditemukan pada objek. Sebenarnya tiga hal ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Sebenarnya ketiganya ini adalah satu bagian. Karena ini satu bagian, ini adalah suatu entitas khusus yang saya sebut sebagai estetis itu kan. Estetis ini dari larah-larai gitu ya, perjalanan ketemunya estetis itu dari semiosis itu kan. Dulu kan semiosis itu kan antara objek dalam pengertian Persian ya, objek, interpretan dan representamen, itu jalinannya disebut sebagai semiosis ya. Semiosis. Objek itu makna, maksudnya bukan yang dilihat ya, makna. Representamen itu ini barangnya, misalnya ini kuas,
Terus interpretan itu orangnya. Nah, gabungan jalinan antara objek, representamen, interpretan maupun makna gitu, itu disebut semiosis. Nah, makanya ini saya sebut estesis. Jalinannya itu. Jalinan gitu. ya. Nah, semuanya ini estetika. Estetika adalah kajian ini semua. Jadi nanti kan saya itu ada gambarkan katanya hubungan nilai estetis ya dengan nilai budaya, bisa ini ya digambarkan di sini. Iya, di nilai ini kan, nilai estetisnya ini hubungannya gimana kan gitu kan. Dia terkaitnya dengan nilai budaya itu seperti apa kan gitu kan. Misalnya ditemukan nilai estetis independennya adalah gerak yang melingkar. Oh, terkait dengan nilai budaya ini seperti ini. Oh, rapopo misalnya ini gitu. Gitu. Ya, kalau digambarkan dalam bagian gininya jadi ini ya. Iya, tapi semua ini tetap satu bagian nilai ya. Ini kan tetap semua ini kan nilai. Objek, subjek, nilai estetis kan begini. Dia terrelasi dengan nilai-nilai semesta nilai kan. Ini ada nilai ini yang terkait kan. Gitu. Tapi bisa jadi dia ketika ngomong unsur visual itu dia nggak mengkaitkan dengan yang lain. Tapi begitu mengkaitkan apa dia akan terkait dengan begituan. Jadi posisi nilai estetis di antara nilai budaya yang lain itu seperti apa? Nah, itu kan menarik itu dikaji itu. Iya, justru itu. Iya, ininya. Yang ditanyakan juga ya salah satunya. Iya, menarik itu, Bu. Ya, saya tunggu. Sudah jalan berapa lama ini, Bu ya? Sudah ini semester saya berapa? Semester 6. Oh, sudah hampir. Ya makanya ini harus cepat selesai. Sudah. Ya, itu alhamdulillah kemarin tuh ya masih kebingungan teori yang benar-benar mau dipegang gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini saya nanti bisa lebih. Ya, amin. Mungkin gitu ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Amin, mudah-mudahan. Mohon bimbingan dan bantuannya. Nggih, sama-sama Bu. Saya yakin jenengan bisa lebih bagus ya. Nggih. Ya, mungkin sementara ini terima kasih banyak atas waktunya. Nggih, alhamdulillah. Baik, dan nanti mohon maaf kalau sering. Insya Allah, asalkan waktunya pas insya Allah. Oke, terima kasih rekan-rekan Painting Explorer. Itu obrolan saya dengan Bu Ria tentang penelitiannya untuk disertasi, dan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Terima kasih sudah subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika rekan-rekan menginginkan buku seni dan estetika, download di Google Play Books dan Sociabas Painting Explorer. Link di deskripsi.